Halo semuanya. Welcome back to our podcast. SLJJ. Sambungan langsung jarak jauh. Yeay. Episode kedua, guys. Mau bahas apa kita ini? Jadi ini ada suatu pertanyaan dari story Instagramnya temen gue. Lebih pedih di ghosting atau di friendzone? Waduh. Mantap. Ini gue kira awalnya kayak gampang banget gitu loh pilihannya. Tapi ternyata setelah gue lempar ke CH dan lempar ke teman lain, itu kayak pada bingung gitu. Lebih pedih Kalau yang mana? opini dari CH gimana? Macam-macam kepecah. Kalau cowok itu malah kebanyakan lebih pedih di ghosting gitu loh. Tapi teman-teman gue sendiri juga gue lebih pedih di friendzone kalau gue ya. Kayaknya juga I punya opini, I lebih pedih di friendzone daripada di ghosting. Oke, kita mulai dari Ping kalau gitu. Ya. Udah. Satu dulu. Pendapat dulu Oke. habis itu alasannya dari Ping. Ya udah. Iya. Antin dulu yang lain. Fine. Kalau dia, lo apa? Friendzone. Iya. Friendzone tuh kalau gue sih kayaknya lebih pedih friendzone juga. Oke. Kalau Lela, Gue lebih pedih di friendzone. berarti semuanya sama ya. Gio. Pedih di friendzone. Sama, gue lebih pedih di friendzone. Gue berlawanan sama di CH. CH lebih pedih di ghosting kalau mereka. Kenapa ya? Kalau gitu bahas yang ghosting dulu deh. Kan itu opini-opini orang gitu. Kita bahas mereka dulu ya. Jadi ghosting, kita definisinya dulu ya, Teh. Boleh. Definisi. Buat yang Itu udah awam, simple ya, Gi. yang enggak Tahu tadi buat yang nggak paham antara enggak ini dari gua aja, dari gua nih biar kelihatan pinter. udah lihat layar juga. Udah gua hafalin. Jadi ghosting itu adalah sebuah tindakan mengacuhkan atau tidak membaca pesan dari suatu gebetan atau calon pacar yang lagi coba deketin kamu gitu. Jadi singkatnya ghosting tuh menghilang gitu. Iya, menghilang gitu. Kan dari asal kata ghost kayak setan gitu loh, hilang nggak berwujud. Jadi udah PDKT mungkin seminggu atau bahkan sebulan, tiba-tiba atau terkadang ada yang sampai setahun gue lihat di TikTok. Terus ya udah, lu nggak serak atau emang lu nggak pingin lanjut sama ini orang, lu tiba-tiba hilang aja udah. Dia telepon nggak lu bales, dia chat lu nggak reply gitu. Seakan-akan nggak pernah ada hubungan aja gitu loh. Gitu. Makanya itu yang bikin orang takut gitu. Nah, ini friendzone sekarang ya. Yeah. Friendzone itu adalah sebuah tindakan menganggap suatu hubungan yang tadinya calon PDKT atau calon gebetan yang tadinya akan berangkat ke pacaran, tapi lu stop dan lu pilih untuk jadi temenan aja, nggak lebih dari itu. Gitu. Padahal awalnya udah sama-sama tahu ini arahnya awal tadinya mau pacaran gitu loh. Kalau brother zone ada juga Gi. Kakak ade zone adanya. Kakak Adezon. Lol. Kan friendzone temenan. Ya. Kalau yang kakak ade itu gimana kayak? Kan dulu sering tuh dulu waktu masih SD. Iya. Aku udah anggap kamu sebagai koko aku. Oh my gosh. Itu SMP banget sih, SMP SMA banget sih. Masa SMP sih? Gila lu SD bahkan SD. Ya udah SMP. SMP anjir. Nah, ini mungkin nanti perlu diceritain masa SD-nya ya. Kakak ade zone-nya ya. Berarti gue salah timeline. Oh, nggak bisa. Harus dijelasin itu. Udah kayak Loki. Oke, gue mau nanya. Gimana? Berapa lama waktu lu dianggap di ghosting sama orang itu? Misalnya kayak berapa hari kah, berapa bulan kah gitu. Tadi si Gio bilang di TikTok ada yang setahun. Iya, maksudnya setahun tuh apa? misalnya nih, setahun tuh pasti jalannya udah setahun. Tapi kan di ghostingnya tuh berapa lama gitu loh. Sampai itu dianggap di ghosting gitu. Bukannya ghosting itu artinya kayak ya emang nggak pernah ini lagi, ditinggal aja begitu kan? Kayak selamanya. Enggak. Gue ngerti pertanyaannya
Elena, maksudnya sampai misalkan kalau cuma ditinggal sehari, besoknya ngechat lagi kan bukan ghosting harusnya. Maksudnya sampai berapa lama baru bisa dikatakan itu sebuah ghosting? Kalau yang di TikTok lu bilang setahun itu maksudnya gimana? Jadi dia chat Udah jalannya udah setahun, PDKT-nya udah setahun. itu hilang. 1 tahun itu literally chat setiap hari, telepon ya telepon berapa hari sekali gitu. Pokoknya intens lah. Nggak pernah lebih dari 24 jam tuh udah dibales gitu. Tiba-tiba suatu waktu udah enggak gitu. Kalau gua ya, ini nggak tahu kalau kalian. Kalau gua sih definisi di ghosting itu setelah seminggu kalau gua. Baru gue mau bilang seminggu lah, at least seminggu nggak ada. Seminggu benar-benar nggak dibalik chat lagi atau di reply itu menurut gue udah di ghosting. Tapi kalau misalnya abis dari 1 minggu terus dia chat balik lagi terus kita chat-chatan terus itu gimana? Berarti itu bukan ghosting ya, Gi? Kalau ghosting kan hilang. Iya dong, kalau misalnya ghosting kan artinya lu menghilang selamanya gitu, jadi udah nggak balik lagi. Itu namanya rehat. Itu namanya take a break kalau itu. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue pernah juga sih kayaknya kalau dating apps sih lebih tepatnya. Dating apps udah lama nggak buka nih, terus minggu kemudian gue buka lagi, gue chat lagi. Itu harusnya nggak masuk ghosting sih. Kalau ghosting ya tadi yang Munte bilang, sama sekali nggak. Kalau gue mendingan menghilang. Maksudnya gue nggak tahu. Sama sekali. Kalau misalnya gue seminggu gue take a break terus hari ke-8 gue chat dia lagi terus dia nanya lu kemana seminggu, terus gue nggak tahu mau jawab apa. Oh iya sih, mati sih. Jawab apa? Emang you pernah maksudnya you misalnya dating app aja gitu, lu udah lupa balas chat misalnya apa kenapa gitu? Pernah banget. Karena kan ada yang nggak ya? Gua digituin atau gua ngegituin orang? Ya terserah dua-duanya. Both. Gue lebih sering gua gituin orang sih. Kalau gua digituin orang gue cuek. Iya terus kriminal. Kalau gitu ceweknya nggak nanya lu? Biasanya tanpa itu gue langsung jelasin sih. Sorry gue nggak sempet buka apps gitu. Padahal emang males balas aja. Menurut gue kayak ghosting itu terlibat dua pihak juga nggak sih? Maksudnya kalau misalnya kita ngeghostingin orang dan orang itu nggak nyariin kita, sama juga kan? Maksudnya dia emang berniat untuk nggak lanjut juga gitu. Iya gitu. Menurut gue tuh ghost kalau yang sampai setahun tuh, udah setahun terus hilang itu baru bisa dibilang ghosting parah sih. 6 bulan maksudnya, lah ya. Ya 6 bulan juga oke lah. 6 bulan tapi intens setiap hari ya, udah intens setiap hari gitu chat. Terus tiba-tiba hilang sama status, itu ngeri sih. Nih, kalau jawaban anak CH itu kenapa lebih lebih ngeri di ghosting? Karena kalau misalkan mereka di friendzone nih, tetap balas tapi ngomong friendzone. Ini ada yang bilang kalau friendzone tuh masih ada potensi gitu loh. Karena di salah satu teman gue di CH itu ada yang awalnya friendzone nih di friendzone. Tapi karena pepet terus setelah 6 bulan atau berapa lama gitu, akhirnya pacaran jadian gitu. Jadi kalau ghosting kan benar-benar udah nggak ada change lagi nih. Misalkan gue suka Ping katakan, tapi terus dia Ping nggak ada respon lagi sama gue sama sekali gitu. Itu udah kayak jelas-jelas ditolak gitu loh. Tapi misalkan Ping masih ngomong, kita temenan aja deh gitu. Tapi terus gue action lagi nih, gue chat lagi intens terus, bisa akhirnya jadian setelah berapa lama. Tapi ghosting juga bisa kayak gitu sih kalau balik lagi, ya nggak sih? Gimana? Misalkan gue udah ngechat nih, lu kemana gitu, tapi tetap nggak dibales gimana? Dibalasnya 1 tahun kemudian menurut Elena gitu. Maksudnya kayak enggak, maksudnya tiba-tiba seminggu lagi gitu. Ya makanya tadi gue bilang sih kalau ghosting tuh melibatkan 2 orang, nggak melulu 1 orang aja gitu. Gue setuju karena kenapa itu dinamakan ghosting, karena salah satu pihak nyariin. Kalau misalnya gue nggak chat dia seminggu, terus dia juga gue nggak dapet message dia gitu, nggak nyariin, lu kemana gitu, itu nggak ghosting Gi. Tapi kok tapi kan ada cewek yang nggak berani chat you. Ya kalau gengsi gimana? Iya kalau iya. Kayak kebanyakan cewek nggak bakal. Banyak faktornya ghosting tuh banyak. Udah deh pokoknya. Kalau kayak bingung. Gue pernah di ghosting, tapi orang itu masih tetap reply story gue dan tetap kayak apa ya? Keep in touch tapi nggak jadi intens lagi kayak dulu. Berarti itu bukan ghosting nggak sih? Itu nggak ghosting sih, masuknya. maksudnya.
Tapi berarti dia nggak balas chat lu, tapi chat WA gitu atau lain, tapi balas IG. iya, jadi dia yang memberhentikan yang di WhatsApp atau di Line, tapi setiap gua story dia yang start reply story gua gitu. Nih cowok-cowok begini bikin bingung guys sebetulnya. Aneh loh, ini kasusnya aneh banget sumpah. Iya. Enggak, maksudnya gimana dia nggak pengen lanjut tapi masih balas. Iya, tapi gue udah nggak pusingin sih, itu kayak udah tau lah. Cuman. Tapi lu tanggepin nggak reply-nya? Kadang iya, kadang enggak. Tapi aneh banget sumpah. Lu pernah gitu Gi? Enggak, gue kalau emang udah nggak demen ya gue nggak akan reply apapun gitu. Kecuali gue masih ada rasa. Sampai ini gue. Kecuali gue masih ada rasa sama nih cewek, kayak masih pengen gue pepet. Nah itu baru gue reply gitu. Nah sekarang yang friendzone nggak nih? Friendzone, ya friendzone. Berarti menurut mereka lebih pedih Di ghost. Di ghosting. Iya, ghosting. Ya berarti CH ghosting. Tim CH ghosting. Kebanyakan ghosting sih pilihnya. Di sini friendzone semua. Di sini beda nih geng friendzone, makanya gue butuh penjelasan kenapa kok bisa. Karena gue nggak paham si anak-anak CH itu ngomong kayak gitu kenapa gitu. Nah, ya sekarang Ping. Kenapa friendzone Ping? Karena menurut Ai lebih sakit kalau misalnya lu udah tahu cowok, misalnya Ai lagi deket sama cowok, terus cowoknya kayak mending kita temenan aja gitu. Ai lebih mending cowoknya ninggalin gua langsung daripada kita masih chatan gitu, karena kan gue suka sama nih cowok nih. Pasti lebih sakit kalau misalnya tahu kalau misalnya si cowoknya ini nggak suka sama gue, jadi kayak ngapain sih masih chatan lagi, udahlah pergi aja gitu, kan buang waktu juga. ganti yang lain aja gitu. Contohnya cari yang lain aja daripada buang waktu sama nih cowok yang jelas-jelas gak suka sama gue. Lu padahal dia ngasih kepastian loh. Dia mengatakan bahwa enggak, kita temenan aja gitu. Tapi kalau ghosting kan lu nggak tahu. Ini cowok nerima gua, ini cowok nggak suka sama gua gitu. Iya, kalau misalnya ghosting kan gue udah beranggapan kalau misalnya nih cowok udahlah nggak mau gitu, makanya dia tinggalin gue. Ngerti gak sih? Jadi gue nggak, karena apa ya, menurut gue tuh nggak ada ghosting itu, kayak gue tuh maunya cowok bilang lu mau apa kagak. Kalau lu mau ya udah ayo, kalau enggak ya udah sana pergi, biar daripada nggak, jangan buang waktu gue gitu. Oke, sekarang gue tanya Ping, kalau misalkan lu udah deket sama nih cowok nih, udah 6 bulan, udah setahun gitu ya, kalian nggak saling tembak menit? Ini case-nya karena di CH gitu sih. Anggap lu nggak pentingin status ya, tapi lu pentingin status sih ya. Dia tim pacaran. Dia tim pentingin. Karena itu masalahnya. Ini next topic nih, bagus. Ngapain? Tapi ini relate, nih melebar emang nih kan, melebar kemana-mana ya. Tapi relate. 6 bulan nggak ada apa-apain. Berarti lu nggak mungkin sampai 6 bulan atau setahun chat sama cowok tanpa ada status nih, Ping? Nggak mungkin lah. Paling lama kapan? Buang waktu, paling 6 bulan lah paling lama. 6 bulan PDKT terlama. Iyalah, kalau misalnya setahun gila 6 bulan lama banget. Menurut gue paling lama tuh 3 bulan. Lu juga status ya, Nak? Lu penting status ya? Iya. Siapa gua? Iya. Sebenarnya penting, cuman untuk sekarang ini tidak. Enggak. Sekarang gue paham nih kenapa kita sama CH kebelah. Kenapa? Karena anak-anak CH tuh nggak pentingin status. Mereka bisa chatan setahun 2 tahun tanpa ada yang nembak satu sama lain gitu loh. Anak zaman now ya. CH tuh ya nggak tahu sih. Ya, Tua-tua juga sih. Mereka karena udah terlalu tua, mereka nggak pentingin yang kayak gitu gue juga nggak paham. Makanya kayak kan kalau lu jelas ya, mungkin 3 bulan 6 bulan langsung tanya, nih kita mau kemana nih gitu. Kalau mereka kan enggak ya. Jadi mereka tuh ada kemungkinan setahun udah chat-chatan, udah ngerasa nyaman nih sama si lawan jenis, tiba-tiba udah hilang gitu aja. Makanya mereka lebih takut. Makanya mereka lebih takut digituin, karena mereka anggapnya mereka udah nyaman, udah jadi pacar dalam tanda kutip, tapi tiba-tiba tinggalin gitu loh. Jadi mereka nanya, lu sebenarnya mau apa enggak sama gua gitu loh. Nah, daripada takut di ghosting, mendingan ada status. Bener baru mau ngomong. Iya dong. Kalau masalahnya cuman takut ditinggalin, terus kenapa lu takut ditinggalin? Ya soalnya nggak ada status. Terus kita fine aja gitu. Berarti lu harus pakai status.
Iya. Jadi kalau benar. putus RT. jelas gitu Gi. Lu RT, kasih tahu anak-anak CH Gi. Gue harus ceritain ke mereka ya, jadi jembatan gue. Iya boleh. Oke. Atau nggak suruh dia nonton ini juga udah termasuk Nah. jawaban. Ntar gue di ping terus nih. Kalau anak-anak CH yang nonton video ini tolong dicatat ya omongan anak-anak ini nanti gitu. Tanyain statusnya mau kemana. Juga kata-kata gue make sense. Berarti you Make sense sih. ini mesti ada status juga. Iya dong. Iyalah gue termasuk ada status walaupun gue. Soalnya gue kan pilih friend. Walaupun apa? Walaupun gue gimana ya jelasinnya? Ya biar tahu aja kalau orang nanya ini siapa gitu. Cewek gue. Nah. Berarti you penting udah gitu pokoknya. Kalau Gio penting nggak Gio? Gua sih penting nggak penting ya status tuh. Sama gue juga. Tapi pentingnya 60 nggak pentingnya 40 gitu. Ya masih lumayan masih gedean pentingnya lah gitu. Cuman gue bukan yang kayak harus kayak anak kecil. Kamu mau nggak jadi pacar aku gitu nggak harus kayak sepanjang kita bisa. Gue nanya lu cinta nggak sama gue atau sayang nggak sama gue lebih kayak gitu sih. Making sure aja gitu loh. Nih arahnya mau kemana nih gitu loh. Jangan sampai gue udah nembak sih. Kayaknya udah nggak ada sih. Itu yang gue bilang kayak udah umur segini, udah umur semuntek. Kayaknya lu maunya ditembak apa enggak? Kayak lu mau jadi pacar gue gitu? Apa Ayu nggak apa-apa cecetan aja kayak tapi misalnya cowoknya tanya Ayu gitu kayak, Yu sayang kan sama Ayu gitu? Lu mending digituin apa ditembak? Gue sih ditembak loh, weh. Maksudnya kayak lu sayang-sayang tau-tau nanti ditinggalin kan lu nggak tahu. Kalau misalnya nembaknya nggak secara langsung. Nggak secara langsung jadi kayak sedih banget sih Bing. Mendingan smooth aja sih kayak ngomong. Kayak cowoknya tuh nanya, lu sayang nggak sama gua? Terus dia ceweknya jawab, ya gue sayang kok sama lu. Terus cowoknya jawab lagi, yaudah yuk kita jalanin bareng yuk gitu. Tapi nggak ada kata-kata pacaran. Ya ribut. Kalau jalanin aja mah. Iya, maksudnya di office itu cowoknya bisa melebar kemana-mana nih. Jadi itu nggak pacaran. Seperti ular melingkar dia. Menurut gue nggak pacaran. Mending kayak, oh lu sayang sama gue, yaudah yuk kita pacaran aja gitu. Mendingan kayak gitu. Itu gue kuliah masih kayak gitu sampai kuliah. Gue masih SMA kuliah masih mentingin kayak gitu tuh. Mau nggak jadi pacar gue gini-gini. Tapi setelah ini karena nggak tahu ya, semakin lu tua, lu ngomong sayang sama cinta ke yang selevel kita lah. Itu nggak sembarangan sih kalau gue ya. Bener. Gue nggak bisa bilang nih sayang atau cinta ke sahabat gue atau teman gue tuh yang lawan jenis ya. Nggak bisa gue. Beda. Kenapa tuh? Ya, gue sayang mereka as a friend aja gitu loh. Nggak apa sih ada batasannya gitu loh. Care lah ya, care. Care aja, care. Kalau lu kenapa-napa gue bakal urusin lu, gue bakal tanya gitu. Tapi gue nggak bakal yang urusin lu setiap hari, tanyain lu kondisi lu gimana, lu hari ini gimana kerjanya gitu, gue nggak bakal sih. Ya, kalau gue udah kayak gitu. Pacaran dulu. Jadi pacaran dulu, abis itu kan kalau udah pacaran tuh berarti official kayak lu udah pengen menandakan lu udah pengen serius sama dia gitu loh. Daripada you bilang sayang tapi nggak pacaran, ngerti nggak? Kan itu tadi bilang misalnya udah semakin tua udah susah buat ngomong sayang atau cinta. Nah makanya kalau gitu nembaknya langsung aja ditembak gitu. Jadi kayak satu cewek itu yang lu seriusin gitu loh. Nggak bisa, nggak seinstan itu Pink kalau gue ya. Ya makanya kan PDKT-nya panjang, perlu proses kan. Oh PDKT panjang terus baru bilang pacaran gitu. Tembak kan nggak kalau jadi kan kalau kayak gitu artinya nggak ghosting dong. Enggak, kalau kayak gitu enggak. Iya, daripada lu PDKT terus nggak ditembak-tembak terus nanti satu saat tahu-tahu lu demen sama yang lain gitu kan. Nah. Ini anak kecil ada bener juga ya kadang ya. Penting. Elena gimana pendapatnya coba? Ya Elena coba Elena. Bener, gue setuju sama Ceng. Kayak maksudnya status tuh penting biar bisa tahu loh. Maksudnya lu tuh mau bawa kita ke arah mana gitu loh. Terus kejelasan gitu. Ya udah gitu. Iya, minta penjelasan gitu loh. Lu mau chat, mau deketin gue tuh buat ngapain gitu kan? Ada orang yang kayak mungkin bosen atau apa gitu. Itu menurut gue nggak banget sih. Cuma main-main gitu. Iya, yang cuma buat main-main karena lagi kesepian aja gitu loh. Kayak buang-buang waktu gue aja. Karena kenalan aja tuh, maksud gue kenalan itu butuh proses yang sangat-sangat panjang dan kenalan lagi sama orang tuh berat weh, maksudnya lo harus buka setuju.
buka hati lagi, buka diri lagi, terus kita harus kenalan sama dia lagi, harus tahu banyak tentang dia lagi, kan maksudnya itu nggak gampang gitu loh. Tapi lu bisa baca dari bahasanya nggak sih kalau ini orang serius, ini orang bercanda gitu, lu orang nggak ini nggak terasa gitu ya? Apa karena cowok tuh yang megang kendali ini ya topik ya, jadi cowok yang bisa nentuin arah gitu ya? Enggak sih, masalahnya kan ghosting terjadi karena ceweknya kira tuh udah serius, padahal cowoknya tuh nggak serius, ya nggak sih? Iya, Jadi ceweknya tuh atau ceweknya nggak tahu. Gue pusing. Ini pembahasannya rada berat sih sebenarnya. Iya. Soalnya banyak. Gue kira sepele loh, ternyata pusing juga ya, berat deh. Faktor umur, terus faktor. Iya. Status tadi, masalah penting apa enggak status itu juga ngaruh juga. Bercabang. Coba kita bahas. Tapi kalau gue tipenya nanya sih, gue langsung to the point. Lalu nanya, nih lu mau apa nih gitu? Mau kemana arahnya gitu? Iya. Gue tipe yang kayak misal kalau gue nanya kayak, iya lu mau chat sama gue, mau PDKT sama gue tuh buat apa nih gitu-gitu. Terus kalau misalnya dia kayak ngomong, cuman bilang, ya kita lihat dulu aja, jalanin dulu aja. Terus habis itu dari diri dia aja nggak ada arah ke serius, gue udah langsung males sih. Iya. Kalau cowoknya bilang, saya udah chat lama nih, terus lu tanya kayak gitu kan. Terus cowoknya bilang, iya gue sebenarnya naksir sama lu. Terus lu berharap ditembak momen itu juga? Harapan lu dari jawaban itu apa? Kalian? Lu bakal responsnya apa kok? Gue naksir sama lu nih gitu. Kalau tapi gue naksir juga sama cowok ini. Nggak, kan dia nggak tahu. Tapi kalian chat terus gitu. Cuman at some point lu tuh udah jenuh gitu loh. Nih kok cowok nggak nembak gua? Ya. Chatan terus lu akhirnya nanya. Habis itu cowoknya bilang, gue sebenarnya naksir sama lu gitu. Tapi berarti posisinya cowoknya juga suka dong. Kalau nggak ceweknya ngapain nungguin ditembak? Iya, berarti suka. Lu gimana, Teh? Iya. Gua ngerti maksudnya Mun, Teh. Jadi kayak kan lu nanya nih, tipenya yang nanya gitu kan. Nih arahnya mau kemana nih? Misalkan lu nanya gua. Terus gue bilang, iya gue sebenarnya suka sama lu. Terus lu berharap apa dari jawaban gue yang kayak gitu? Ya udah tembak gua dong gitu. Coba. Ini enggak, dia kalau misalnya cowok ngomong kayak gue suka malu nih, terus habis itu ternyata gue kebetulan suka balik sama dia, ya udah gue tetap kasih tahu gue juga nih suka sama lu. Masalah ditembak gitu. atau enggaknya, pasti gue kayak kode-kode mau jadi gimana gitu. Ya lebih ke kode sih, kayak jadi mau gimana gitu. Lu kan ratu kode ya. Dia bilang barusan kebetulan gue juga suka sama dia. Berarti cewek yang nanya penjelasan belum tentu suka. Ya kan? Tadi nanyanya gitu kan? Tapi kalau misalnya gue sih, kalau gue nggak suka, ya gue nggak bakal nanya itu ngapain orang gue belum suka gitu, ngerti nggak sih? Kalau nggak tahu kalau misalnya. Lu gitu juga nggak, Nak? Nanya ke cowok kalau apa? Kita mau dibawa kemana nih gitu. Itu tandanya lu harus suka dulu sama nih cowok atau tanpa lu? Oke. Kalau lu nggak suka sama cowok, lu nggak bakal nanya? Enggak. Kalau dia nggak suka sama cowok, lu bakal ghostingin tuh cowok? Enggak lah, tapi itu sumpah gue tuh pengen bahas itu loh. Tapi gue bakal ngomong kayak misalnya nih, gue nggak suka sama nih cowok, tapi ternyata nih cowok suka sama gue. Ya gue pasti ngomong sih, atau enggak pasti itu cowok juga bakal nanya ke gue kayak perasaan lu tuh ke gue gimana gitu-gitu. Ya gue perjelas gitu loh. Kalau mungkin gue nggak suka sama tuh cowok tuh bukannya nggak suka, bener-bener nggak akan suka, mungkin belum suka. Kan lagi proses PDKT nih, cowoknya kan lagi deketin. Belum suka. Kalau nih, gue punya pertanyaan nih. Kalau lagi proses PDKT ini, tapi ternyata lu belum yakin banget suka apa enggak sama nih cowok. Tapi nih cowok udah fix banget suka sama lu. Terus dia nanya, gimana ya? Atau menyatakan lah, cowok kan lebih sering menyatakan ya, gue demen nih sama lu gitu.
atau suka nih sama lu gitu. Tiba-tiba cowok ngomong kayak gitu, kalian bakal reaksi apa? Ini PDKT. Gue lihat sih dia beneran serius dengan omongannya atau enggak gitu. Cara tahunya dia serius apa enggak? Ya effortnya dia gitulah. Kan ini pandemi ya. Baru gue mau bilang. Gimana cara cara tahunya ini cowok effort apa enggak? Tapi sebenarnya jujur gue enggak terlalu ngeh gimana cara tahu cowok benar serius atau enggak, itu karena balik lagi ke love language orang masing-masing. Kalau menurut gue itu terpenuhi, gue anggap itu serius. Kalau enggak. Love language lu apa? Fair enough. Ini merembet mana-mana nih, nggak apa-apa lah. Soalnya love language gue tuh ada word sama gift. Kalau misalnya menurut gue gift gue nggak kepenuhi. Oh, words of affirmation. Iya. Terus word sama gift itu persentasenya sama. 50-50. 30-an something. Ya kan ada 5. Oh. Dibagi 5. Gua kira dia 2 jadi 50-50 gitu. Enggak, Teh, semua orang ada 5. Gitu, semua orang ada 5. Cuman persentasenya beda-beda. Ntar gue tes. Lu harus tes. Nah, lu nggak join CH sih, udah dibahas tuh, seru tuh. Next, lu kenapa menurut lu lebih pedih friendzone? Sebenarnya alasan gue sama kayak dia. Soalnya tadi lu bilang dua pihak udah tahu perasaan masing-masing ya? Enggak, kalau I lebih pilih di friendzone, lebih pilih di ghosting. karena gue nggak mau kalau misalnya gue tahu cowoknya tuh nggak suka balik sama gue. Screenshot nak. Cowoknya nggak suka balik. Kan iya. Kurang lebih sama. Jadi kalau gue lebih pilih di ghosting karena gue nggak mau diberi harapan palsu gitu. Kalau di ghosting kan tiba-tiba dia menghilang gitu loh. Gue nangkepnya gini, kali kalian berdua tuh nganggep ghosting itu kalian ditolak gitu. Iya. Anggapan kalian. Iya. Siapa tahu dia cuman atau gimana ya? Ini case-nya terlalu cepat ghostingnya ya. Katakan baru 6 bulan menurut gue. 3 bulan, sorry. 3 bulan lah. 3 bulan dari ghosting. Lu tuh belum nunjukin effort terniat lu. Tadi kan kalian senang effort ya. Gue belum nunjukin effort terniat gue nih gitu. Tapi si cewek udah keburu ninggalin gitu loh. Bisa jadi nggak? Itu sama aja ditolak dong, ya nggak sih? Tapi pokoknya gue lebih pilih gue di ghosting dah. Soalnya di friendzone tuh lebih sakit kayaknya Gi. Iya, kayaknya sih lebih sakit. Kayak gue udah menyatakan cinta gitu, terus udah lama chat-chatan, udah klub gitu, udah siap mau nembak, dia bilang kayak temenan aja deh, kamu udah kayak kakak buat aku gitu. Ini yang SD tadi ya? Susah banget Gi. Ini yang SD tadi ya? Nggak pernah. Nah, tapi itu tadi gue dengerin anak CH. Lu nggak merasa itu lu masih ada chance lagi nih gitu? Kalau menurut kalau di ghosting ya berarti udah nggak suka gitu. Jadi kalau misalnya di ghosting ya gue udah males. Kalau misalnya nanti dia chat lagi juga gue nggak akan bales karena gue udah tahu nih orang dulu pernah ninggalin gue gitu. Jadi males banget gue chat lagi sama orang yang udah dulu sakitin gue, ngerti gak sih? Tapi ada aja tahu ghosting. Ada yang pura-pura ghosting supaya ngetes nih cowok beneran serius gak ya, terus makanya dia coba ngilang 2 hari, nanti dia lihat dulu. Tadi kan gue bilang menurut gue tuh ghosting itu tuh harus 2 pihak. Lama. Ya itu kata gue. 2 pihak sebenarnya. Bukan masalah lama atau enggaknya sih, bener harus 2 pihak. Kayak misalnya lu udah klop sama doi, terus habis itu tiba-tiba dia hilang gitu. Dia kan juga pasti mungkin lihatlah keseriusan lu nyariin dia atau enggak gitu. Kalau enggak ya udah sama aja, kayak udah tahu dua-duanya saling menolak gitu, ngerti nggak? Paham. Sedikit. Gue nggak ngerti apa sih. Puyeng juga gue. Pokoknya gue nggak pokoknya kalau masalah gue pusing nih.
udah misalnya kan gue suka nih, kan gue tahu diri gue sendiri, kan gue nggak tahu nih cowok suka apa enggak gitu kan. Ya. Jadi gue anggapnya pokoknya gue taunya diri gue sendiri aja tuh, fakta tentang diri gue gitu. Kalau misalnya ditinggal, ya udah berarti menurut pikiran gue cowoknya tuh udah nggak mau sama gue gitu. Walaupun gue nggak tahu dia pikirannya suka apa enggak gitu. Iya makanya yang tadi gue ngomong, kalau misalnya ternyata dia cuma pura-pura tuh gimana? Ngetes, maksudnya ngetes. Sadis banget, sumpah, woi. Ya, tapi ya, gue mewakili cowok-cowok. Jarang sih cowok-cowok tuh ngetes kayak gitu, jarang sih. Weird banget. Cewek yang kayak gitu tuh cewek. Cowok sebenarnya tuh gini, udah. Kan cowok yang ngedeketin, berarti di mata nih cowok nih si cewek udah the one lah. Lumayan gitu. lah, oke lah. Gue gak mau kehilangan lu gitu. Terus ngapain lu ngetes gitu? Kenapa? Buat apa? Kalau ceweknya bener-bener ngilang, kan cowoknya yang sengsara sendiri. Masa dia tiba-tiba balik, sorry cuy, gue kemarin cuma ngetes lu doang gitu. Iya, mas gitu sih, aneh banget. Tapi gue pernah kayak gitu SMP teh. SMP gue pernah sih. Gigi alay. Ya, gue mengakui lah masa SMP gue masa goblok lah. Tapi tuh maksud gue gini, itu anak kecil yang ngetes gitu, cowok-cowok. Boy bukan man gitu loh. Kalau man tuh nggak ada sih ngetes kayak gitu. Gak usah lah, man tuh never make his girl worried. Kalau lu digituin, ya. berarti cowok lu boy. Belum. Iya, bocah tuh. Nggak layak lah dijadiin pacar kayak gitu. Boy, jadi kalau lu lagi sedang mengalami itu, tinggalkanlah. Iya. Gue nggak pernah sih, tapi maksudnya gue kepikiran aja. Soalnya gue nggak pernah yang kayak gitu. Mungkin siapa tahu ada cowok yang kayak di luar sana kepikiran kayak gitu. Dia maksudnya pengen ngetes kayak cewek yang dia deketin udah peduli belum sama dia gitu. Tapi kalau buat ngetes gitu kayaknya seminggu kelamaan sih. Menurut gue sehari ngilang pun udah cukup. Kalau untuk ngetes. Kayak nih cewek nyariin gue apa enggak gitu ya? Ya, itu udah cukup. Oh iya. Ya, terus seminggu ceweknya udah digebet cowok lain. Iya, betul. Apalagi kalau cantik banget, itu beda cerita. Tenang banget, cowoknya nggak bakal ngetes, yang langsung kerja. Tapi menurut gua, kasus kayak gini lebih banyak cewek yang ngetes. Iya. Karena cewek tahu nih cowok serius atau enggak gitu. Menurut gua gitu. Iya, setuju. Ya, lanjut ke Elena. Elena di mana? Lu tadi bilang friendzone, kenapa? Lebih pilih friendzone karena lebih pedih di friendzone, jangan salah nih. Oh iya, lebih pedih di friendzone. Karena jadi lu mending di ghosting. Iya. Move on-nya lebih gampang di ghosting ketimbang di friendzone. Masa? Iya, betul. Iya, weh. Serius. Pancing. Kalau ghosting. Tapi diralat nih, kayaknya nggak sama nih. Di ghostingnya setelah 6 bulan atau setahun ya, guys. Iya. Kalau misalnya cuma seminggu. Kalau di ghosting baru seminggu, di ghosting ya masuk akal sih, masih belum ada rasa apa-apa lah. Iya. Maksudnya udah lama. Kalau gitu lu bandinginnya sama ini aja. Kayak dideketin sama temen, nggak taunya cuma anggap friendzone 6 bulan sama dideketin sama orang 6 bulan juga terus di ghosting. Lebih pedih tetap ghosting ketimbang friendzone. Jadi kasusnya sekarang 6 bulan sama-sama. Lebih pedih friendzone, salah ngomong gua lebih. Iya lebih pedih friendzone. Wah, nih orang kacau nih. Friendzone. Jadi lu lebih milih di friendzone apa di ghosting, Elena? Elena lebih milih di ghosting. Lebih milih di ghosting. Karena friendzone lebih sakit buat dia. Oh iya, berarti masih sama. Sama. Jadi ini kasusnya 6 bulan sama-sama udah tahu saling suka. Tapi yang satu friendzone, yang satu ghosting. Ya. Gue tetap pilih ghosting sih, lu tetap pilih ghosting. Iya, gue tetap pilih ghosting dah. Kayak udah tahu udah ditolak mentah. Jadi sama-sama suka. Udah tahu nih perasaan lu, gue udah tahu perasaan lu udah tahu perasaan gue. Tapi yang satu, misalnya you akhirnya ngomong, kita jadi temenan aja deh. Gitu. Sama-sama suka, kenapa di ghosting anjir? Ternyata salah satunya kayak belum siap ke jenjang selanjutnya, Ceng. Masih pingin temenan aja dulu, udah friendzone aja dulu. Emang bisa gitu ya? Jadi kalau misalnya walaupun sama-sama suka, bisa tetap di ghosting gitu? Misalkan gue suka... Kalau yang ada di otak gue ya,
mungkin antara si cowok atau si cewek ini sama-sama suka, tapi dia tuh nggak cuma chat sama lu doang, ngerti gak? Ya, ada chat lain, terus ada yang lebih meyakinkan yang lain. Jadi udahlah gue tinggalin aja gitu. Oh. Ini kalau kasusnya udah tahu sama-sama suka, pilih apa? Kalau gue tetap ghosting, udah lu pergi aja deh. Ya gue ghosting juga. Kalau misalnya gue bener-bener suka sama cowoknya, gue pilih friendzone. Tapi kalau misalnya gue biasa aja, ghosting. Terus kalau menurut gue yang tadi yang gue udah ngomong sama Gio, kayak maksudnya kita kenalan sama orang kan berawal dari temen dulu. Dan dari temen kalau emang tiba-tiba nyaman kan maunya ekspektasinya ya lanjut gitu loh ke hubungan yang lebih pasti gitu. Masa kalau di friendzone berarti lu kenalan dari awalnya temen hanya untuk menjadi teman, ngerti nggak? Kayak aneh gitu loh. Bener. Ya ini untuk case-case yang emang lu dari awal intensinya buat pacaran kan, nah. Iya. Intensinya pacaran tapi ternyata jadi temen gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya di friendzone tuh nggak enaknya, emang ngomongnya tuh kita jadi teman aja deh, cuman nggak bakal jadi beneran teman, ngerti gak sih? Iya, pasti masih awkward. Kalau lu jalan berdua gitu, lu pasti awkward, terus ya gitulah. Kalau misalnya lu suka sama-sama suka sama orang lain, terus cerita lebih enak kan sama lu nih gitu, tapi nggak jadi pacar gitu. Pokoknya friendzone sakit lah. Berarti gue pernah? Enggak. Gue tahu. Kayaknya. Sakit loh. Terus kalau misalnya menurut gue friendzone juga kalau biar nggak sakit ya harus diomongin dua pihak juga, maksudnya kayak dua-duanya tuh sama-sama mau untuk jadi teman aja gitu. Kayak ternyata hasil PDKT-nya tuh menandakan kalau kita kurang cocok gitu, yaudah kita temenan aja ya, itu menurut gue kurang biasa aja gitu, nggak sakit gitu, karena itu dua-duanya yang ngerasain nggak nyamannya. Tapi gue setuju sama Elena kalau misalnya orang yang deketin gue itu stranger. Kalau misalnya gue sama Gio nih temenan kan, terus misalnya gue suka, abis itu maksudnya dua-duanya suka, terus misalnya si Gio bilang friendzone ke gue gitu, gue mending nggak ngomong daripada temenan. Tapi kalau misalnya stranger, misalnya ada si A gitu yang deketin gue, terus kita sepakat udah jadi teman aja, gue nggak apa-apa gitu, asal mulanya jangan jadi teman, jangan dari itu menurut gue kenapa anak-anak CH mending friendzone, lebih pilih di friendzone, karena lu setidaknya nggak kehilangan teman gitu loh. Iya benar. Ya kan, kalau ghosting tuh lu benar-benar kehilangan dia juga gitu loh. Makanya CH pada pilih mending di ghosting. Gimana sih? Lebih pedih, lebih. Iya benar, lebih. Enggak. Anak CH lebih mending di friendzone, ya kan? Iya. Lebih pedih di ghosting. Mereka lebih pedih di friendzone karena sebenarnya mereka masih ada teman gitu loh, masih punya teman. Kalau di ghosting kan udah at all, nggak ada sama sekali gitu loh. Tempat mungkin kan 6 bulan udah lama sih menurut gua. 6 bulan udah lama, tadinya udah bisa sharing-sharing, terus tiba-tiba lu nggak ada tempat lagi gitu. Karena orang makin tua makin butuh tempat sharing. Gue setuju sama yang dia bilang, kalau misalnya di ghostingnya di friendzone-nya sama yang temen. Strangers atau di ghosting sama strangers gitu, ya udah gitu. Kecuali kayak sebelumnya udah kenal, itu gue pasti jadi awkward gitu. Kalau di ghosting sama teman bisa nggak, Gi? Anjir. Di ghosting sama teman, berarti lu punya kesalahan. Kita satu circle nih berempat. Iya. Satu circle berempat, terus gue misalnya suka sama lu kan. Kita awalnya udah kenal gitu, teman biasa, tiba-tiba gue menghilang. Tapi ketemu lagi nanti kalau misalnya yang hangout. Jadi awkward ya. Ini sebenarnya gue punya case kayak gini nih di CH, tapi gue takut yang gue maksud nonton, jadi gue nggak berani ngomong deh. Ya udah. Nggak usah ya, jangan deh. Kan nggak boleh ya. Jadi ada soalnya di CH gue ada, ya nggak apa nih, gue ada kesel juga. Nggak usah sebut nama. Nggak usah sebut nama aja ya. Jadi kita udah temenan nih, hampir sebulan lah, ngomong-ngomong di CH asik. Tiba-tiba dia berubah gitu loh, tidak seperti yang kita ekspektasikan. Dan dia kita yang ghosting sih, kita rame-rame ghosting dia sih. Ini maksudnya ini kasus you apa ada orang lain cerita? Kita, gue sendiri, gue dan teman-teman CH gue.
Jadi bisa temen nge-ghosting bisa. Itu menurut gue karena kalau lu nya berubah gitu loh. Misalkan kita berempat nih ngobrol, tiba-tiba bulan depan gue nggak ngajak Ping-Ping lagi gitu. Itu pasti ada sesuatu yang gue kira tadinya Ping-Ping orangnya gimana, tapi ternyata berubah gitu loh. Nggak yang sesuai ekspektasi gue. Jadi bisa aja sih temen di ghosting gitu. Kita nggak gitu. Berarti kan. Bukan, tapi kan itu Kayaknya konsisten guys, konsisten. Kuncinya apa adanya sih, jujur aja sih gitu dari awal gitu. Kalau lu fake, makanya mungkin cowok itu kan pas nge-PDKT-in cewek kan kayak menunjukkan dia yang terbaik lah gitu, kayak perhatian, ngirimin apa gitu. Ntar kalau udah berapa lama udah jadian gitu berubah gitu. Kalau gue nggak setuju konsep itu sih. Dari awal ya udah lu tunjukin aja sisi normal lu seperti apa gitu. Tapi mungkin nanti kalau berubah, menurut gue PDKT emang harus nunjukin lebih Ki, supaya mendapatkan lebih, tapi nggak yang sampai berubah banget. Iya, nggak sampai gila nih orang waktu pacaran sama PDKT 180 derajat. Iya, itu gue nggak. Ya dulu SMP gitu mungkin kayak gitu ya. Perlu ditanyakan ini kalau beda 180 derajat serem bener. Ya, karena ada mungkin Ping dia nggak dapat cewek, terus gue kayaknya harus jadi Dilan deh gitu, harus biar mau cewek. Gitu. Be yourself gitulah ya. Ya. Next, Gio, kenapa lu lebih pilih di friendzone? Hah? Iya dong. Gue lebih pilih di ghosting. Lebih pedih di friendzone kalau gue. Ya, kenapa? Karena gue punya pengalaman di ghosting dan itu nggak sakit-sakit amat. Maksudnya sakit tapi ya udah kayak cabut plester gitulah, antaplas gitulah. Sakit cuma sebentar. Kalau friendzone itu tadi bener yang kalian udah bahas. Gue udah ada feeling nih sama nih cewek gitu. Tapi ternyata cewek ini cuma anggap gue sebagai teman atau adik-adikannya aja gitu loh. Padahal gue udah effort gitu loh. Nanya, lu udah pernah di friendzone juga? Iya. Kan tadi enggak dong. Kan tadi lu bilang gue udah pernah di ghosting. Enggak. Berarti di friendzone lebih sakit gitu dong. Iya. Enggak, tapi gue nggak pernah deh. Kayaknya lebih sakit di friendzone. Gue juga nggak pernah sih, cuman kayaknya lebih sakit. Gue gini sih, kalau tahu ini bakal jadi lebih enak dari temen, gue nggak bakal nembak. Karena tadi gue takut kehilangan temen, paham nggak maksudnya? Tapi lu nggak pernah ada rasa, wah nih temen udah enak banget nih jadi temen, pengen dah gue pacarin gitu nggak pernah? Lu tahu kan feeling gue tentang teman gue. Gue misalkan gue suka salah satu dari kalian gitu ya, kita kan temenan gitu. Gue lebih pilih saya suka sama Elena misalnya. Lu jangan awas lu ya. Gue hajar lu ya. Misalnya. Orangnya minta nungguin ini loh. Dia nonton loh. Jadi gue nggak berani. Gue tahu ini bakal satu arah gitu loh. Gue suka sama satu dari kalian gitu loh. Mending gue nggak ungkapin, mending gue aja yang sakit gitu loh. Daripada gue ungkapin, nanti gue kehilangan lu sebagai temen. Paham nggak maksudnya? Salut. Berarti dia tipe-tipe cowok melo, weh. Kayak karena gue nggak tahu sih, makin kesini tuh makin belajar cari sahabat atau cari temen tuh susah coy, yang benar-benar ngerti lu gitu loh. Nah ini ada cabang. Ini ada cabang. Kenapa lu cari sahabat lawan jenis tuh susah, jaga hatinya susah gitu. Ya benar. Oh, gue tahu, kan kita awalnya pertemanan, circle kita sama. Cuman kalau ending up kayak lu berdua sih gue happy, maksudnya jadi bisa long last gitu. Kalau ternyata case-nya Ping-Ping ternyata suka cowok lain atau gimana gitu, kan sakit di mutenya gitu, sakit pedih banget coy gitu. Gue udah tanya kalian, tapi ini bisa jadi topik selanjutnya juga sih. Kalian setuju nggak kalau misalnya cewek bisa purely temenan sama cowok tanpa ada feeling? Nah, itu tadi, untuk term panjang. Itu yang tadi gue bilang. Iya. Susah nyari sahabat. Cuma sebenarnya tuh kadang kita lebih connect, misalnya untuk curhat, untuk cerita itu kadang lebih connect ke lawan jenis. Cuman kalau tiba-tiba kelamaan ngobrol-ngobrol terus bisa jadi suka, kan sahabatannya tuh jadi hancur gitu loh. Ya setuju. Sayang sih, jadinya sayang. Kalau misalnya kayak udah cewek sama cowok temenan nih, terus akhirnya cowoknya atau mungkin ceweknya demen gini sepihak gitu, terus
akhirnya mereka udah tahu gitu, maksudnya nggak akan cocok jadi pasangannya, kayak mendingan temen aja gitu. Terus tetap berlanjut jadi temen, masih bisa-bisa aja kan maksudnya? Enggak, tapi salah satunya udah ngungkapin perasaannya belum? Udah, dan dia juga udah tahu, dan dia akhirnya move on. Jadi bisa aku move on. Itu jadi awkward sih kalau gue. Enggak, gue masih lanjut sampai sekarang. Oh, pengalaman pribadi. Gue kira dia asal nanya. Nah, ini sebentar, gue tanya dulu nih, yang nanya ceweknya atau cowoknya? Yang ngungkapin perasaan ceweknya atau cowoknya? Cowoknya dong. Gue yakin cowoknya. Itu tapi nggak lama lanjut lagi. Tapi menurut gue ya itu. Emang siapa El? Itu menurut gue tergantung reaksi ceweknya. Ada yang jadi ilfil gitu ya? Ada yang jadi ilfil gitu ya? Iya, maksudnya kalau misalnya gue bilang ke dia, gue suka nih sama lu, kita jadi temenan aja yuk gitu. Maksudnya lu bilang ke gue kita jadi temenan, tapi tiba-tiba dianya yang berubah gitu. Jadi cowoknya kan juga, wah nih cewek berarti emang udah nolak gue gitu. Kalau ceweknya tetap baik-baik aja, tetap kayak dulu, tetap normal, mungkin bisa jadi teman. Gue nangkap maksud lu. Gue nangkap. Jadi reaksinya si cewek nggak lebay gitu kan, nggak kayak shock, hah lu suka sama gue? Iya, jadi deh kita nggak temenan deh gitu ya. Mungkin si Elena bisa temenan sama cowok itu sampai sekarang gara-gara dianya juga slow gitu loh. Kalau dianya yang lebay, pasti cowoknya juga, aduh takut dah gue udah ditolak gitu. Benar nggak? Tapi ya gue setuju. Tapi kalau gue mending gue nggak ngungkapin sih, nak. Takut jadi awkward sih kalau gue. Mungkin cowoknya kan dulu nggak tahu, dulu kan emang bukan temenan, maksudnya dulu jarang kontekan, terus tiba-tiba mungkin kayak tertarik gitu loh. Akhirnya dia tahu gue demen sama orang lain, terus akhirnya dia mundur. Tapi nggak lama kemudian ternyata dia bisa move on, dan dia bahkan udah ada cewek lain, dan kita tetap jadi temenan gitu loh. Dia ngasih tahu dia suka malunya pas si cowok ini udah tahu kalau lu suka orang, atau pas si cowok ini juga udah jadian sama cewek lain? Oh, pas dia tahu gue suka sama orang lain. Oh, itu make sense sih buat dua orang tahu yang kayak gitu, dan gue tetap bye-bye aja. Lu jahat sih, nak. Berarti lu friendzonin orang. Lu friendzonin orang. Wah, itu. Ini nih. Enggak, weh, gini loh. Friendzone nggak jahat tau, weh. Mereka pun juga tahu gitu dari awal gue demen sama orang lain, tapi mereka memilih untuk demen sama gue, berarti gue masih tetap jahat. Enggak, tapi lu bilang nggak? Tapi lu jujur nggak sama teman lu ini? Kalau lu suka sama cowok ini gitu, lu bilang nggak? Iya, gue bilang. Mungkin dia goblok cowoknya juga sih, Teh. Ya sebenarnya mungkin dia mau ikut jadi kompetitor. Iya, mungkin bisa jadi gitu loh. Tapi ternyata gue lebih milih yang lain gitu loh. Jadi kesimpulannya, gimana tuh, Teh? Lebih pedih di ghosting atau di friendzone, itu sebenarnya balik lagi ke bukan pilihan masing-masing sih, kejadian masing-masing. Ya, case per case lah. Ini case kali ini kita nggak bisa kasih konklusi yang bagus karena kita nggak ada yang pengalaman di friendzone sih, jadi benar. Dan nggak mau juga lebih tepatnya gitu. Iya. Nggak ada yang mau lah, intinya nggak ada yang mau di friendzone sama di ghosting. Kalau emang udah kejadian ya diambil hikmahnya terus move on. Iya. Disclaimer, gue tidak bilang pilihan anak-anak CH untuk lebih pilih di ghosting salah ya. Itu mereka punya preference masing-masing. Gue hargain opini mereka masing-masing. Solusi gue kan udah tadi buat anak-anak CH. Kalau nggak mau di ghosting, pakai status gitu. Betul. Oke teman-teman. Tolong anak-anak CH didengar dan catat ya konklusi ini ya. Gue konklusinya ya semoga sih yang dengar itu nggak ada yang ngalamin dua ini ya, di ghosting atau di friendzone. Jadi semoga ya hubungannya kalau temen ya temen awet, kalau emang jadian ya sampai jadi gitu, pacaran nggak ditinggalin lah. Jadi pas kita bikin video ini itu tuh setelah mereka nonton yang episode pertama, ada DM gua gitu loh. Terima kasih bahwa episode 1 tuh mewakili perasaan dia gitu lah. Dia appreciate dan dia ngedengerin opini-opini orang lain gitu. Nah, dia juga yang DM pingin dibahas tentang yang kita mau bahas ini nih. Yang kita mau bahas yaitu perlu apa enggak ngecek
handphone pasangan. Salah. Karena yang nge-DM gue ini juga lagi pacaran nih, baru pacaran. Jadi dia mungkin perlu tahu limit privacy orang tuh sampai mana sih. Gitu. Nanti kita akan bahas di podcast minggu depan, which is munculnya 2 minggu lagi. Iya nggak tuh? Gue nggak tahu timeline-nya gimana ya, pokoknya gitulah. Ya pokoknya gitulah. Intinya seminggu sekali gitu kita upload. Ya, kita akan usahain seminggu sekali minimal ada video. Dan jangan lupa kalian kalau mau kasih masukan, kasih input mau bahas apa, bisa tulis di komen YouTube atau di IG kita masing-masing. Sama boleh juga yang mau join Clubhouse Gio. Iya. Yes. Mohon maaf, ada satu personal kita yang emang kurang ya, dia kurang sangat berkontribusi ya. Last video dia bilang sorry ya guys, saya kurang berkontribusi. Jadi di podcast kali ini dia emang decide untuk sama sekali tidak berkontribusi, begitu guys. Begitu guys. Oh, kelebihan teman kita tuh totalitas ya guys. Dia totalitas. Iya. Dia nggak mau setengah-setengah. Jadi dia sekalian aja nggak usah gitu. Kalian aja dia. Saya suka dia. Bagus. Semoga saya suka dia. Pada dia ya. Saya suka dia Gio. Dari kemarin kode-kode. Udah guys. Jadi kesimpulan dari kita tuh sebenarnya ya balik lagi dengan keadaan dan keadaan dan isi hati kita sebenarnya. Bagus sih. Situasi hati kita gitu loh. Kan kadang orang mungkin bisa aja beda-beda gitu. Ya tergantung lagi deketnya sama siapa juga, orang stranger atau teman biasa. Gitu. Setuju. Jadi sampai jumpa di next episode. Bye. Bye.